Hai, apa kabar? Udah lama ya gak ketemu. Di malam yang indah kali ini, aku mau nemenin kalian lagi dengan sebuah topik self-help yang mungkin juga udah kalian tungguin sebagai keresahan aku juga selama 1 minggu penuh ini. Aku udah nulis naskah kasarnya yang aku kasih judul Capek ya, bohongin diri sendiri. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hey orang keren, kamu gimana kabarnya hari ini? Atau malam ini? Gimana moodnya? Lagi senang atau lagi sedih? Harinya berjalan gimana? Berjalan dengan baik atau masih belum baik nih jangan-jangan? Apapun yang terjadi di hari ini, aku harap semoga hari esok bakalan kasih kita banyak kabar baik. Kita juga senantiasa bisa lebih stabil dalam menjalani hari. Gak apa-apa kok untuk sedih, gak apa-apa kok untuk kecewa. Ya, seperti dengan apa yang ingin aku bahas juga di topik kali ini. Kalau kalian nanya kabar aku gimana, kabar aku baik-baik aja kok. Mungkin sedikit kecapean aja karena banyak tugas kemarin. Oh iya, aku juga lagi seneng banget karena aku gak tahu ya, mungkin habis ini posisi podcast aku udah turun, tapi aku seneng banget karena podcast Kita dan Waktu itu tercatat sebagai podcast di posisi peringkat 2 teratas di Indonesia. Mungkin juga karena kalian yang nungguin podcast ini tapi gak tayang-tayang, maksudnya cerita sebelum tidurnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mampir, nanti bisa mampir ya ke podcast Kita dan Waktu yang ada di Spotify karena aku update di setiap hari Selasa dan Sabtu. Kita mulain aja ya. Jujur, terkadang rasanya membingungkan untuk bisa ngertiin perasaan setiap orang, untuk bisa ngertiin hati setiap manusia. Belum lagi tentang hari-hari yang kita pikir bakal berjalan baik-baik aja. Bakal menyenangkan untuk dijalani, untuk dilakukan. Ternyata justru berat banget ya. Udah menangis, udah berusaha meluk diri sendiri juga. Udah cerita juga kok ke yang lain. Cuma ya gitu, capeknya gak bisa hilang gitu aja. Bingung, kenapa ya? Kok bisa sesesak ini rasanya? Bisa seketakutan ini? Bisa sehampa ini? Padahal aku juga gak sendirian. Padahal juga ada mereka. Kenapa ya bisa sekhawatir ini padahal gak ada yang perlu dikhawatirin? Kalian pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kadang aku juga sedih tapi gak mampu lagi buat nangis. Kadang juga bahagia, namun untuk tertawa lepas seperti dulu, kayaknya udah gak ada lagi tenaga. Capek ya? Apa karena ini semua dilakukan karena gak tulus? Tapi tulus atau enggaknya hati seseorang kan cuma diri sendiri yang tahu. Apa mungkin karena kita terlalu memaksakan hal-hal yang sebenarnya gak kita bisa untuk kita lakuin, tapi karena gak enakan sama orang, kita jadi terpaksa buat ngelakuin itu. Sulit banget ya untuk bilang enggak. Sulit banget ya untuk bisa nolak ajakan mereka, padahal bilang enggak itu bukan kesalahan tau. Sulit banget ya buat bisa jujur ke diri sendiri.
Kalau capek bilang capek. Kalau lagi suka sama orang bilang suka. Kalau lagi sedih bilang sedih. Kalau mau nangis ya udah nangis aja. Kadang bingung juga kenapa ya harus sampai ke toilet, nyalain shower terus nangis gitu aja biar semua orang tahu everything is okay, everything is fine. Aku baik-baik aja. Capeknya itu kadang sampai ketika kita udah tidur nih, terus bangun menyambut pagi, kita kira tuh bakalan udah hilang gitu aja, tapi rasa capeknya tuh datang lagi, entah waktu pas siang hari atau sore hari. Ternyata perasaan itu gak ada yang benar-benar bisa dihapuskan ya. Kadang juga bingung sendiri, apakah rasanya menjadi dewasa itu serumit ini ya? Tapi aku bersyukur karena menjadi dewasa itu ngebuat aku jadi paham bahwa hidup itu gak cuma tentang manis-manisnya aja. Hidup itu kayak gini. Dan dari hidup yang kayak gini itu aku realize bahwa hidup itu cuma satu kali doang. Jadi kita harus nikmatin semua prosesnya. Harus dinikmatin semua alurnya. Kadang benci sama seseorang. Kadang kasihan sama seseorang. Kadang kesel banget sama seseorang. Kadang juga jatuh cinta sama seseorang. Cuma ya tadi, hidup itu cuma sekali. Harusnya kita menikmati semua prosesnya. Dari hidup yang cuma sekali itu, aku jadi ngerasa aku gak mau capek terus-terusan. Aku gak mau gak enakan terus-terusan. Aku bakalan coba belajar buat sayang ke diri aku sendiri. Sesederhana bilang enggak ke orang lain kalau aku benar-benar gak bisa. Bilang maaf kalau aku gak bisa nurutin kemauan mereka. Bilang terima kasih karena mereka sudah mau bantuin orang yang mungkin belum bisa dibilang baik ini. Dan karena hidup yang cuma sekali itu, setiap ketemu sama pelajaran baru, setiap ketemu sama orang baru yang aku gak tahu bakalan berakhir seperti apa nantinya, aku mencoba untuk berani aja. Entah berani buat menghadapi semua dan berani jujur, aku bakalan coba untuk take a risk. Karena hidup itu cuma sekali dan kita harus bisa nikmatin. Dan jangan karena takut sedih, kita jadi gak mau melangkah ke depan. Karena mau kita stuck di tempat ini pun sedih juga bakal selalu datang. Emang udah ada fasenya. Tapi kadang mikir gak sih, kalau kita terlalu stuck ke kesedihan itu, kita jadi lupa bahwa kita juga bisa kok mengusahakan kebahagiaan. Entah kebahagiaan yang datangnya dari diri sendiri atau dari orang lain. Maka dari itu, aku pengen ngusahain kebahagiaan yang datangnya dari diri aku sendiri dulu. Capek ya? Capek ya bohongin perasaan diri sendiri. Pengen banget bilang capek. Pengen banget deh rasanya dipeluk tanpa harus bilang, tanpa harus tanya kenapa. Pengen banget deh didengerin tanpa harus dihakimi. Pengen banget deh ditemenin tanpa harus disalah-salahin. Pengen banget ada gitu satu orang yang bisa sepenuhnya buat kita, tapi pasti dia bakalan capek banget. Pasti jadi orang itu bakalan burn out banget karena dengerin setiap curhatan aku yang gak akan ada ujungnya. Makanya kalau kalian punya satu orang yang bisa selalu ada buat kalian, satu orang yang bisa jadi one call away kalian, satu orang yang bahkan meluangkan waktunya, meluangkan kesibukannya, telinganya, hadirnya hanya untuk kalian. Jangan lupa bilang terima kasih ke dia ya.
Kalau takut bilang terima kasihnya, boleh kirimin link video ini. Siapa tahu dia ngerti maksudnya. Dan mungkin dari segala hal yang melelahkan di minggu-minggu ini, aku cuma pengen bilang kalau kamu hebat banget. Pernah gak sih ngerasa kalau kamu bakalan bisa bertahan sejauh ini? Mungkin semalam kamu bilang kayak, kok hidup gue gini banget ya? Kok gue lama-kelamaan makin pusing nih, gak tahu arahnya bakalan kemana. Tapi lihat deh, kamu bisa buka video ini, dengerin suara aku, dan kita bisa cerita-cerita lagi. Bahkan saling menyemangati lewat komentar. Keren banget ya kita. Jadi jangan pernah anggap diri kita lemah ya. Karena diri kita sendiri tuh kuat banget tau. Jadi jangan pernah berhenti buat berproses. Dan jangan pernah berhenti buat sayang ke diri sendiri. Karena memang prosesnya bakalan sepanjang itu. Karena memang prosesnya bakalan segila itu. Mungkin kemarin kita bisa sayang banget sama diri sendiri. Tapi hari ini ada aja hal yang dibenci. Ya karena memang mudah banget buat nyalahin diri sendiri. Daripada nyalahin orang lain. Mungkin karena diri sendiri adalah yang paling terdekat. Tapi untuk mudahnya nyalahin diri sendiri, kita juga bisa mudah banget kok buat cinta sama diri sendiri. Buat meluk diri sendiri. Buat kasih ruang istirahat ke diri sendiri. Jadi karena capek banget bohongin diri sendiri, coba yuk berani jujur mulai sekarang. Ya udah, seneng banget bisa cerita sama kalian lagi. Aku harap kalian baik-baik aja ya. Oh iya, aku pengen kasih tahu kalau aku udah nulis Wattpad lagi nih di Wattpad, cerita terbaru judulnya Sementara. Jadi cerita itu tuh tentang hal-hal indah yang cuma bisa bertahan sebentar doang. Kayak tadi yang aku ucapin, hidup itu cuma sekali. Kalau kalian berkenan buat membacanya, kalian bisa klik linknya yang ada di description box, nanti aku bakalan sisipkan. Dan jangan lupa buat mampir-mampir ke podcast Kita dan Waktu. Buat yang selalu nanya, Kak Instagramnya apa? Instagram aku sama kok, sama nama channelnya Hello Bagas aja. Ya udah, makasih ya udah mau dengerin ini. Semoga tidurnya nyenyak dan mimpi indah. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.